Nah, tepuk tangan dong buat Bujana. Dewa Bujana. Pagi. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Bujana. Zentuari ya. Zentuari. Mas Bujana Kurang dekat ya? Kurang dekat, kita kayak musuhan. Iya, karena saya yang di sini. Iya. Jadi kurang menarik. Zentuari ya. Ini untuk album barunya. Nah, tadi kita sempat baca-baca dikit soal apa yang melatar belakangi album Zentuari ini. Justru kekisruhan, kehebohan, keramaian. Bener gak sih? Ya bisa, semua ide seni itu kan muncul dengan situasi yang ada. Karena saya nggak menulis lirik di album ini kan instrumental. Ya melodinya tentu juga muncul karena situasi alam ya mungkin. Alam itu termasuk keseharian di sini juga gitu. Jadi perasaan yang didapatkan pada saat melihat itu semua gitu ya? Saya beri judul Terus Zentuari. nama albumnya tuh Zentuari. Itu sebenarnya ada makna tersendiri nggak dari nama albumnya? Judul itu muncul juga kayak sebuah apa namanya rezeki mungkin ya. Saya cuma menggabungkan dua unsur kata, jadi dari Zen. Saya suka kata Zen karena apa namanya? Konotasinya Kosong, tenang kosong, gitu ya? ya. Kosong Dan gitu. Menenangkan. Sanctuary sebuah tempat, saya pikir ya orang semua menginginkan tempat yang damai tentunya kan. Setuju. Pastinya Damai gitu. seperti itu. Ya. Jadi saya beri judul itu. Jadi. Ya, Bujana ini kan sibuk ya dengan gigi lah apa dan segala macam, terus punya banyak proyek. Ini salah satu musisi yang rutin mengeluarkan album, nggak pernah putus ada album solo, bikin apa dan segala macam. Ada alasan khusus kenapa sampai ini saya bikin terus nih gini? Saya menganggap walaupun orang selalu menyebut bahwa industri musik lagi hancur gitu, buat saya kalau saya bisa berkarya, saya berkarya. Karena seniman, menurut saya selalu berkata, seorang seniman, seni apa aja ya, seni musik, seni rupa, seni lain pun juga instalasi semua, harus punya media kan. Medianya kalau saya nggak bisa manggung ya rekaman, karena itu berkarya harus, otak kita kan harus bergerak. Terus produktif. Kalau kita nggak bergerak, jadi gila sih sebenarnya. bisa jadi ngomel-ngomel nanti kan macam-macam. Benar-benar kreativitas kok ditahan gitu Iya nanti ya. semua orang dikomentarin gitu kan. Iya, jadinya Mendingan malah saya negatif. berkarya. Jadi makanya saya bikin album tiap tahun. Bikin album tiap tahun. Makanya Bujana tuh di panggung mau ngiringin Arman di gigi yang loncat sana sini, dia kalem aja karena dia punya penyalurannya tuh ada. Ada aja albumnya. Enggak, itu karena nggak bisa gerak. Oh, karena nggak bisa joget gitu. Satu lagi dari saya ini, apa bedanya kalau kita mendengarkan album solo dari seorang Dewa Bujana dengan di album-album lain yang berkolaborasi dengan di grup seperti Gigi dan lain-lain? Ya kalau album instrumental tentu orang pasti kadang-kadang berpikir tentang gitar, tapi saya lebih berpikir tentang komposisi sih. Dengan lebih memikirkan komposisi karena nggak semua lagu-lagu saya menampilkan solo gitar yang apa, wah solonya seperti apa. Saya lebih mikirin musik secara global sih. Jadi tidak lantas langsung dominan gitar terus gitu ya? Enggak untuk setiap semuanya. lagu-lagunya ya? Ada yang suling tiba-tiba. Kayak ada piano saya suka juga, terus ada kendang macam-macam. Ini kalau album solo ke-10? Sudah masuk ke 10 Masuk ke kayaknya. 10 nih, karena double album yang ini. Double album. oke. Ada Double. berapa instrumen musik di dalamnya? Ya normal ya, maksudnya bass, drum, gitar, ada kendang, ada saxophone juga, ada Kayak banyak suling. alat musik. Jadi memang rekamannya kan tahun lalu, saya rekaman live recording di Woodstock waktu itu. Jadi baru selesai editing, akhirnya mundur rilis karena saya nunggu 4 album sebelumnya kan rilis dengan Munjun Record di New York. Terus kali ini dia sempat nawarin mau pindah ke label lain nggak biar lebih ada stepnya lebih bagus gitu. Kebetulan labelnya Stevie yang Favor Nations nerima album saya ya. Ini Favor Nations. Wow. Jadi ya mungkin di Asia ya pertama kali ada di labelnya dia ada orang dari Asia, lumayan. Luar biasa. Dewa Bujana. Spotify, siapa yang nggak kenal? Iya. Saya sih nggak kenal. Kalau saya tahu, kenal nggak? Tahu. Kita kenalan sama Dewa Bujana, lebih kenal. Bujana soalnya. Jadi membanggakan. Di album ini kan selalu ada, di album solo selalu kerjasama sama musisi begitu. Iya. Nah kalau yang ini siapa aja yang udah kerjasama? Karena rekamannya di sana banyak musisi sana jadinya. Ada Tony Levin pada bass. Tony Levin adalah pemain bassnya Peter Gabriel, King Crimson, dan ya mungkin kalau dalam dunia progressive rock pasti orang tahu dia. Terus
Untuk drummernya ada Jack DeJohnette. Kalau kita ambil polling jazz itu selalu dia nomor Jazz, satu. iya. Udah umurnya hampir 80, udah Legend juga ya, dan dia banyak kolaborasi dengan legend juga. Iya, dan dia jarang sebetulnya jadi session player karena dia selalu main dengan ya dia dulu drummernya Miles Davis gitu. Jadi memang saya sengaja nyari nama itu penting buat saya karena saya bisa belajar gimana sih mereka caranya main gitu. Oh, jadi tujuannya itu ya, bukan hanya Iya. bukan hanya nama menampilkan kualitas orang ya. Belajar juga. Tapi belajarnya Iya, itu, belajar juga belajar sama dari mereka. buka linknya juga ke mereka. Album ini udah didistribusikan kemana saja sih? Ini album Zentuari ini sebetulnya rilisnya karena internasional dia rilis di seluruh dunia kecuali Indonesia. Oh gitu, justru di luar dulu Iya, baru. bulan lalu seperti itu. Akhirnya yang Indonesianya saya edarin juga via The Majors di sini. Oh, oke. Jadi malah Ini justru ini. Dewa Bujana aja kalau untuk ukuran Indonesia kan udah legend juga dia nih kan. Betul. Belum dong. Udah namanya udah dewa gitu ya. Sejak Dari awal ya. dewa. Dia ketemu lagi sama dewa-dewa yang lain. Iya. Jadi aduh, Zentuari ya. Kita nantikan benar albumnya. Ada konsernya. Nah, konsernya. Bener. Iya, kemarin kita buat konser di Jogja. Oke. Sebetulnya konser besarnya itu di Jogja. Jadi mau dibilang launching album tapi lebih ke konser ya, konser. Kalau saya bilang sih ini konser besar banget. Jadi kita bikin di tebing Breksi yang tempat yang belum pernah dijamah mungkin. Ya. Dengan konser seperti ini saya melibatkan teman-teman, saya disupport teman-teman maksudnya. Jadi konser ini benar konser dari teman untuk teman kemarin, teman-teman lama saya dari Lemi Ibrahim yang tiba-tiba ayo kita bikin konser dari obrolan berdua aja. Ya udah kita jalanin aja. Terus ada Mas Jundi Karyadi juga dia untuk support live streamingnya. Jadi semua jalan dan kita bikin gratis di sana. Wow, animo masyarakat gimana itu Mas di sana? Bagus banget kemarin musim hujan, ya memang hujan, mainnya gerimis, main lagi dan bisa dilihat sih kalau yang nggak sempat nonton kemarin bisa dilihat. Oh, di YouTube Di ya? YouTube ada ya. Oke. Terus konser berikutnya kapan nih Mas? Besok Besok? jadi Besok di Bandung di Besok Nuart, di Bandung. Nuart Di Jakarta Gallery. kapan nih? Oh, di New Art. Nuart tempatnya Itu juga. Pak Nyaman Nuarte. Tapi memang kalau yang di Nuart lebih kecil skupnya kan. Ini dalam rangka Zentuari juga untuk itu. Ada lagi setelah Bandung? Setelah Bandung saya kepengennya sih ke Indonesia Timur tapi masih lama ya. Oh, oke. Tahun depan mungkin udah masuk akhir tahun soalnya. Iya, udah masuk Oke, akhir jadi tahun. kalau yang mau menangkap di Bandung Zentuari Jam berapa itu Mas? Besok jam 7 di sana. malam ya? Di New Art ya. Kalau untuk yang di Jogja silakan cari YouTube-nya yang kemarin menarik tuh. Aduh, mudah-mudahan divideoin dan bisa diedarkan juga nanti. Ya, rencananya begitu karena kemarin kan saya juga kaget, saya kan belum pernah terlibat untuk live streaming seperti kemarin. Terus responnya teman-teman seluruh dunia banyak banget tiba-tiba nonton. Saya nonton dari sini, dari Brasil, saya nonton dari Tahu dari mana mereka tuh, Mas? karena kita umumin. Live media sosial gitu-gitu ya. Iya, untungnya ada media sosial ya. Wow, Main cepet ya. Media sosial. Iya. Terima kasih banyak Mas Dewa. Sukses albumnya Ya, Zentuari.